Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Melayu. Ya, ini ada Mas Jayen. Beliau dari Sidoarjo. Emang aslinya Pak C itu? Nganjuk Pak C ya. Nganjuk Pak C tapi domisili di Sidoarjo ya? Sidoarjo. Pagi-pagi meruput ke sini. Ini oh, ini bisa dilihat. Dari sandangannya sudah kelihatan bagus. Timo sembur. Kerise tilam upih, pamor rojo ablo rojo ngekrak. Ini barang bener ini. Nah ini Mas Jayen kesini meruput ini bro, Biar enggak jatuh ke tangan pendekar atau pendekar yang jahat. Iya, iya. Makanya diperuput pagi-pagi. Katanya Mas Jayen ada klik, ada rasa seneng di hati. Nah, makanya dari Sidoarjo langsung ke sini, sekalian pulang kampung ngambil rojo rojo. Ya kemarin aku info ke Mas Jayen. Nah ini mau nggak di lokasi ada barang ini, mahar sekian sekian. Mas Jayen oke, langsung pasrah ke saya. Terus pagi ini langsung diambil. Ya begitulah yang namanya Kristo tidak bisa juga. Kalau cepat hilang nanti. Nah, hilang. Dan ini Mas Jayen termasuk pemain lama di perkerisan. FB-nya Mas Jayen Cuk. Kalau dulu mau lihat FB-nya, langsung cari nama FB-nya Mas Jayen Cuk. Termasuk perkerisan internasional. Nah ini juga bawa keris dari Sidoarjo. Ini namanya panibal ya? Iya, panibal. Tapi panibal uniknya ada dasar gedal ya. Ini kalau di warang tamunya bagus. Aku juga dapat itu kemarin dari lokasi. Kalau tapi aneh Brojo Budo ya. Nah. Ini di bawahnya ada pamor junjung derajat di bawah Brojo. Padahal samping ini pamornya kelam. Ini bisa katanya dulu-dulu perkerisan di Brojo Budo. Nah. Poin 500 yang kuning. Dan pucuknya itu tidak bengkok, masih utuh. Bilanya juga tebel, pamornya juga beling, maksudnya dapur sempurna. Biasanya kalau keris-keris yang nancep logam itu kebanyakan lurus atau tombak. Nah, tapi ini dapur sempurna tapi kok bisa kuno. Ini nembus wajan juga bisa. Mungkin Mas Jayen ada wajan yang nganggur. Ada nanti. Nanti bisa jebol-jebol menjebol. Pintunya itu tangga. Rangkanya juga bagus loh Mas. Rangkanya Timo. Peletnya bagus ini. Ini masih belum saya gosok. Jadi masih bawaan dari lokasi. Ya kemarin sore ada yang setor ke rumah, antar saya. Nawarin ini. Terus ini lagi, ada lagi. Nah ini yang satunya lot 11. Ini penduknya perak, rongkanya rokok Jogja. Lot 11 dapur Carto Bandung. Ini gonjonya kelon. Ya sebelum ini pagi-pagi saya jeruk sampai putih. Sebelumnya itu paratnya masih tebel dan masih kotor. Ini belum maksimal, masih perlu direndam dengan air kelapa sama jeruk biar bersih. Biasanya kalau direndam pakai air kelapa sama jeruk itu butuh waktu 5 hari atau seminggu. Tergantung kondisi karatnya. Nah, kadang kan orang kalau mau cepat itu biasanya pakai sitro. Tapi menurut saya sitro kurang bagus. Terlalu keras loh. Biasanya besinya
lama-lama nanti masin malelo kepit-kepit gitu. Nanti kan aus ya mas. Nah, kalau di warang itu kurang bagus. Biasanya kalau orang nggak sabaran gitu. Ini semua barang lurus. Amornya beli, Ada emasnya itu mas. ya kemungkinan. Nah, itu kuning mulutnya. Ini mungkin Mas Jayen. Ini yang belum datang itu ada lagi nanti. Belum saya review atau main keris sudah berapa lama Mas? Wah, baru belajar ini saya ini. Nggak mungkin baru belajar tapi kerisnya bagus-bagus. Nah, mungkin saya Kebetulan itu, kebetulan. berapa tahun? Ada 10 tahun? Wah, belum ada mas. Biasa aja. Usianya baru 17 loh, ke samping maksudnya. 17 samping aja. Iya ke samping, jangan ke atas lah. Asiknya di keris tuh apa Mas? Nambah wawasan, Ah, habis itu kita bisa mencintai karya leluhur dan banyak. dan banyak temannya itu di mana-mana enaknya. Jadi di setiap kota pasti ada teman perkerisan. Jadi Iya. kalau kita main di kota mana nanti bisa mampir ke rumah perkerisan. Nah, itu yang daerah utama. situ. Jadi itu keris itu mempererat persaudaraan. Bisa di jalan ada apa-apa, tinggal hubungin teman-teman yang terdekat. Nah, sempat itu Mas ada orang Surabaya mau ke Magetan itu sepeda motornya macet di Nganjuk. Lalu hubungi saya, kenal orang perkerisan juga, ya itulah apa itu Salah satu manfaat ya. salah satu manfaat atau istilah dalam dunia perkerisan itu persaudaraan, persaudaraan mempererat persaudaraan. Tambah saudara walaupun tak saudara kan begitu. Bener tuh. Di sisi lain bisa mampir-mampir ngopi gratis. Nah, bener itu. Nah. Jadi keris itu membawa berkah, jadi membawa istilahnya membawa kedamaian dalam dunia tosanaji. Ya bisa sharing-sharing, kumpul-kumpul tuh sambil sharing tentang keris. Ini gimana sambil kita belajar terus. Yang namanya di perkerisan itu tidak ada yang namanya grandmaster atau master perkerisan. Ya semuanya belajar. Semua itu sama sebenarnya ya. Ya tinggal kita bagaimana belajar tentang keris itu yang benar atau yang baik, tentang keris dari segi ciri khas atau segi pamor, dari segi tangguh. Kadang ini yang bikin apa ya Mas itu bikin lucu ya. Kadang ada pemula yang nanya tentang keris yang bisa gini-gini bla 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 kayak Mas ada keris om yang bisa nambah beras, nambah duit, menggandakan duit. Ini betul logikanya kalau ada keris yang notabene bisa menambah uang atau menggandakan uang, tidak mungkin kita jual. Pakai sendiri Pakai ya. sendiri. Iya, Pakai sendiri. logika aja. Logika Nambah aja. beras ya pakai sendiri enak berasnya Kecuali kalau ingin nambah beras, ya kita terus ini kita mahalkan, nanti kita berikan beras kita nambah. Iya, itu masuk akal juga kalau itu. Yang bagi pemula yang kurang paham begitu Mas, dia terlalu ambisi, terlalu nafsu tentang keris yang bisa nambah beras, bisa menggandakan uang. Sebenarnya itu saya main di perkerisan belum pernah nemuin yang kayak gitu. Nah, umpamanya emang keris bisa menggandakan uang, ya nggak mungkin dijual sama yang punya. Istilah bisa memperkaya diri, kenapa kita jual? Ya, Walaupun kita 1M berapa triliun, ya nggak mungkin dijual. Nah, itu sumber bisa menggandakan uang. Logikanya begitu. Iya. Kita tuh main keris harus pakai logika juga. Jadi jangan terpengaruh dengan embel-embel terus bisa menggandakan uang, nambah beras. Nah, banyak Mas yang nanya kayak gitu. Sampai saya jelasin tuh sampai pusing dia jelasin. Karena kurang wawasan, Nah, kurang silaturahmi ke teman-teman lah. kurang wawasan. Kurang banyak teman. Kakian sobun
Oh iya, pasti sopo punden itu nanti. Ya, biasanya ya gitu, orang pengen kaya mendadak atau pengen punya uang secara instan begitu. Yang namanya kita ingin istilahnya hidup kita makmur mulia itu harus bekerja keras. Pasti bekerja. Maka kita dulu terus keris ditaruh meja ada uang 100 dia bisa berganda-ganda itu tidak ada, mustahil. Zaman dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah nemuin beras yang bisa nambah beras menggandakan uang. Jadi buat dulu-dulu pemula itu kita main keris itu mencintai keindahan pamor, sedidabat. Jangan hal-hal yang begitu kita kedepankan, nanti bisa kejeblong. Misalnya kejeblong tuh entek bebeng, entek meri, tanah, omah, kadol. Begitulah dulu. Terlalu ambisi boleh, tapi ambisi yang logika saja. Bisa dinalar kan, sesuatu yang nggak bisa dinalar nggak usah dipikirkan kan. Nah, makanya itu saya juga heran menjelaskan beberapa kali bahwa keris yang notabene begitu itu tidak ada. Ya mungkin keris itu mengandung tuah atau yon itu memang saya percaya Mamblawaku itu membuat itu tidak salah-salah. Tapi kalau untuk nambah beras menggandakan uang itu saya rasa mustahil. Tidak pernah. Ya, Mas Yen sendiri pernah nemuin kayak gitu? Nggak pernah. Ya lihat di YouTube itu. Nah, itu mungkin trik lah, mungkin ya. Biasa bisa aja trik dulu. Buat trik atau kadang gini bisa disebut trik itu permainan jin. Sulapan itu. Jin itu bisa mengaburkan pandangan orang. Jadi contoh misal saya seorang dukun nih Mas, terus sama pasien bilang saya punya keris dengan mahar berapa miliar, ini keris bisa menggandakan uang. Saya kasih buktinya di kamar, bisa lihat sendiri. Terus ditaruh dengan ritual bla 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 bla, nanti si pasien akan kelihatan uang banyak di kamar itu. Sebenarnya itu permainan dukun sama jin. Jin itu bisa mempengaruhi penglihatan orang. Kalau orang itu ambisinya terlalu besar, ingin cepat kaya mendadak secara instan, itu ya emang ada bangsa jin tuh yang bisa contohnya mendatangkan uang begini ya, itu emang jin itu istilahnya menyesatkan manusia ya, jalannya begitu. Jadi ya berarti untuk dulu pemula yang ingin mencintai keris itu kita pakai logika saja lah, jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan logika. Ya contohnya kayak tadi yang saya jelaskan, semua itu tidak ada buah bukan ring. Saya pernah membuktikan sendiri juga, ada salah satu seorang spiritual yang bisa mendatangkan uang gaib. Ya emang datang, tapi itu tidak bisa dipakai dan itu permainan jin. Spiritual itu menjelaskan saya bisa membuktikan, tapi uang itu tidak bisa dipakai. Ini hanya permainan jin, ini permainan alam bawah saja. Nah, jadi ada orang kadang berpikir itu punya keris yang bisa menggandakan uang, kerisnya berapa M gitu. Jadi takutnya nanti bisa menghabiskan harta kita. Mungkin nanti yang susah ya keluarga. Pasti. Mungkin ya kita main perkesan itu yang normal saja. Kita keris itu karena seni. Warisan leluhur kan ini kan. Yang cuma ada di Indonesia. Ya, orang luar aja keris kita banyak di sana, kenapa kita sebagai pribumi tidak menghargai? Jadi kita jangan terdoktrin dengan kata-kata keris itu bisa membuat kita celaka, membuat rezeki kita seret. Itu nggak ada. Masa orang dulu tuh pesen ke empu keris, saya pesen keris yang bisa bikin rezeki saya seret atau bikin saya celaka, nggak mungkin. Itu rumor-rumor yang kurang ya, lurus. tergantung
dari pribadi kita masing-masing tentang keris. Boleh kita mempercayai hal-hal yang gaib, karena Tuhan kita itu sifatnya gaib. Emang keris itu mengandung sebuah energi, sebuah yoni. Itu saya memang percaya. Karena aku itu kadang punya kelebihan yang tidak kita ketahui ya. Dari sisi spiritualnya. Ya, tapi ya harus secara logika juga kalau kita dari esoteriknya. Nah, kalau kita nggak percaya gaib, berarti kita tidak percaya pada iman kita. Karena yang saya sebut tadi, Tuhan itu bersifat gaib, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya begitu. Dengan ya sama kita juga begitu. Kadang Yoni atau kodong itu tidak bisa dilihat, kadang bisa dirasakan. Tapi kadang ada orang yang tertentu atau emang dia sudah bawaan dari lahir yang bisa melihat kelebihan atau bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lihat. Ya itu emang ada. Ya emang menarik mas, tentang keris itu banyak versi dan ceritanya mas. Saya temui orang tuh banyak dari cerita gini-gini. Terus ada katanya yang bisa apa itu setro banyu yang bisa memadamkan api, gini. Saya itu belum pernah melihat yang kayak begitu. Tapi saya pernah melihat keris yang punya bayangan 5 di daerah Lengkong. Oh itu kalau dikasih cahaya gitu mas ya? Ya di tiap dinding ini ya? Dinding di luar itu bayangan 5. Itu lurus Mojopahit, wah wilayahnya sih sudah parah korosif. Itu era-era Mojopahit. Jadi saya membuktikan sendiri bayangan itu ada 5. Di depan, di teras tak buktikan bayangan 5, di dalam bayangan 5. Itu bukan settingan. Saya yang nemuin yang aneh itu cuma satu ya, itu sumber main keris. Tapi tidak didapat kerisnya. Ya dijual. Besok bisa datang lagi itu ya. Ya orangnya sudah meninggal. Itu seorang sesepuh pejabat. Itu Pemiliknya ya. Dia kenal baik, orangnya sudah meninggal almarhum, dan kerisnya diwariskan kepada anaknya dan tidak bakal dijual. Ya, yang bulu keris itu banyak mas sebenarnya. Tapi ya itu tidak dimakan sama orangnya. Ya saya sempat kaget ini beneran atau tidak. Kayaknya kok bisa 5. Ya kadang wallahu alam ya. Kadang itu kun fayakun kalau Allah menghendaki atau menghendaki itu bisa. Ya itulah. Nah, kadang kelebihan keris itu ada, tapi bisa dilogika juga. Dan tidak bisa dilogika itu ya itu dapat uang terus nambah beras. Nah aku duwe ora bakal tak dol. Enggak usah main keris di rumah ya, rumah satu aja cukup. Wis rasa kerja ya. Rokokan ngopi, keris iso ngandani duit. Nah, wis enak yo. Logikanya begitu loh, Mas. Iya pastilah. Utang negara bisa lunas. Utang negara lunas. Jadi kita boleh mempercayai keris itu ada hal gaib esoteriknya, tapi kita harus memakai logika. Ada itu samurai itu lah, saya itu tidak bisa berkata tentang samurai itu urusan orang yang terlalu ambisi dengan wayangnya. Kita kembali ke yang ini mas. Kalau ini juga dimaharkan juga ya ini mas? Nah itu dimaharkan juga. Dimaharkan itu salah satu kita nguri-nguri budaya mas. Kita kan memahari dari lokasi. Kadang di lokasi kita ada apa itu yang punya tidak merawat kerisnya. Nah, daripada rusak gitu ya. Daripada rusak atau ropos habis, ya akhirnya kita sebagai pemain keris itu memahari. Dan kita maharkan lagi itu pada orang yang mencintai keris atau senang keris. Dan itu kan sama saja menguri-nguri. Jadi melestarikan keris. Jadi kan ada yang bilang keris itu nggak boleh dimaharkan, nanti bisa gini. Lawangku dulu itu bikin keris tuh pakai mahar juga. Sistem barter zaman dulu. Kalau aku dapat pesanan malah barternya ngeri mas. Apa masih bisa dulu ya? Sapi, tanah, ternak. Nah, bukan ini masih
muda ya ibaratnya, orangnya kaya-kaya kan dulu. Nah, kan, jadi sistem zaman dulu itu sistem barter, lembu, sapi, kerbau, tanah, jadi hasil bumi. Jadi zaman dulu itu memang sudah ada pemaharan tulis. Orang itu pesen ke empu itu tidak cuma-cuma. Nah, soalnya sang empu itu bikinnya juga susah, nggak salah-salah. Kalau sekarang dipermudah ya pakai uang gitu, tinggal transfer selesai ya. Kenapa? Sampai rumah nanti pasti ya. Istilah pertisan tarian duit. Ya itu. Ini kerisnya bagus, ini masih utuh juga kembang kacangnya. Dan pamornya bening juga itu. Nah, ini nanti kalau udah diwarang beda lagi nanti harganya ini nanti. Saya juga berpikir loh, biasanya yang bisa lebih sedikit itu kurus, pamornya nggak begitu bagus. Nah ini pamornya beli di bawah gonjal dan pamor tinggi derajat. Nah emang nggak kelihatan dulu dari video. Nanti kalau yang mau nanti ini bisa PM ke melihat foto yang jelas bisa tanya ke saya. bisa. Uniknya di bawah ini pamor tinggi derajat, di samping ini kalang. Nah ini Dan di samping ini kalang malah. Uniknya ya begitulah. Uniknya dalam race. panjangnya berapa ya ini mas? Panjangnya 37 ada itu. 7,5. Ya. Nanti 37,5 atau 38 kalau nggak salah itu. Saya kemarin. Masih banyak mas keris yang saya warangin belum tak ambil. Kayak apa itu jala, pamornya gajah belar masih di Mas Beni. Nanti selesai nanti. Insya Allah nanti dicelup katanya Mas Beni. Masih banyak di sana punya saya. Semoga ada panas ya. Semoga ada panas Pak. Next saya akan mereview tentang mewarangi pusaka di rumahnya Mas Beni. Sekian dulur-dulur. Nanti bila ada yang ditanyakan langsung saja WA ke WA saya atau Instagram saya tentang keris, agar keris itu selalu dikenal masyarakat luas dan tidak terdoktrin dengan hal-hal yang negatif. Oke, sekian dan terima kasih.